Hai YouTubers. Kuda. Selama ribuan tahun, hewan ini memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Oleh suku-suku pengembara nomaden yang hidup di gurun dan padang rumput Asia Tengah dan Utara, hewan ini pertama kali dimanfaatkan sebagai hewan tunggangan. Dalam berbagai kebudayaan, kuda dianggap sebagai simbol kekuatan, kecerdasan dan kebebasan. Menurut tim peneliti arkeologi di Inggris, menemukan bukti sejak 5.500 tahun yang lalu, manusia sudah menjinakkan kuda, untuk dimanfaatkan sebagai tenaga pengangkut barang atau penarik gerobak. Di Indonesia sendiri, kegunaan kuda diantaranya adalah sebagai kuda pacu, transportasi, jasa angkut, panahan, sirkus dan sebagai kuda pasukan kepolisian atau kavaleri. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan kuda sebagai salah satu bagian sarana adat istiadat dan kebudayaan. Pada masyarakat Sumba, kuda dijadikan bagian penting sebagai perangkat belis atau mahar oleh pihak orang tua laki-laki kepada pihak orang tua perempuan dalam tradisi pernikahan. Sementara budaya Gayo, yang meliputi Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues yang ada di Provinsi Aceh, ada tradisi pacuan kuda tradisional Gayo. Namun bagaimana jika kuda pandai menari? Kita menuju ke salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar. Namun sebelum lanjut silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya. Terus support channel Distro Info, agar kami bisa terus berbagi info menarik dari channel kami. Salah satu tradisi suku Mandar adalah kuda menari, atau masyarakat setempat menyebutnya sayang patudu. Kuda dalam bahasa Mandar, adalah sayang, dan patudu, artinya menari. Tradisi sayang patudu, awalnya diadakan sejak masuknya Islam di kerajaan Balanipa. Yaitu pada masa Daengta Tomuane, raja keempat kerajaan Balanipa, dan hanya dilakukan oleh para bangsawan Balanipa. Sayang patudu, awalnya hanya digelar dalam lingkungan istana serta acara keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW. Hingga kemudian berkembang menjadi tradisi di Tanah Mandar, dan saat ini tradisi sayang patudu, diadakan sebagai bentuk syukuran kepada anak-anak yang berhasil menghatamkan Al-Quran, juga digelar untuk atraksi wisata dan menyambut tamu kehormatan. Selain dipakai dalam rangka syukuran hataman Al-Quran, dapat juga dijumpai pada acara pernikahan. Adapun pesertanya terdiri dari pesayang, disayang, dan pesarung. Yang mendampingi anak selama berada di atas kuda adalah pesayang. Sementara anak penghatam Al-Quran disebut disayang. Adapun pesarung sebagai pengawal terhadap anak selama menunggang kuda. Jumlah pesarung adalah 4 orang, yang masing-masing di sisi kanan 2 orang, dan 2 orang di sisi kiri kuda. Selama sayang patudu dilaksanakan, keempat orang pesarung berjalan kaki mengawal mengiringi kuda. Karena itu pesarung harus memiliki stamina yang kuat. Dalam tradisi ini, kuda yang digunakan adalah kuda yang sudah terlatih, dapat menari mengikuti irama tabuhan rebana yang dilakukan para wana. Sebelum ditunggangi kuda terlebih dahulu diberi alat tunggangan berupa kasur kecil, kacamata kuda, penutup muka kuda yang melingkar serta dirias dengan beberapa aksesoris berupa kalung perak. Kemudian kuda pun ditunggangi keliling kampung, arakan diiringi dengan tabuhan rebana dan pembacaan kalindada. Kalindada adalah tradisi orang Mandar saat hendak menyampaikan keinginannya pada seseorang layaknya sebuah pantun. Terkadang penyampaian itu membuat lawan bicara tertegun. Karena berisikan motivasi dan semangat kepada masyarakat suku Mandar. Kalindada juga terkadang bernuansa sebuah puisi, nasihat-nasihat agama, rayuan kepada wanita atau berupa sindiran-sindiran halus. Kalindada, pertama kali disairkan oleh masyarakat Mandar pada saat Raja Daengta, Tomuane dan Daengta, Towaine, diarak mengendarai kuda patudu. Dari segi penggunaannya, kalindada, digunakan untuk anak-anak, anak muda, dan orang tua. Dalam pengucapannya mempunyai ritme dan metrum yang menghidupkan, dengan perulangan bunyi lembut dan keras.